untuk menghemat waktu saya mulai saja. Ketika diminta judul saya juga agak bingung memberikan awalnya apa yang mau saya berikan karena saya lebih banyak kegiatan riset saya di bidang cagar budaya. Hanya saja menarik perhatian saya ada beberapa pengalaman dari negara lain ketika berkunjung dan belajar di sana memberikan istilah properti kebudayaan dan ternyata sepertinya secara kontekstual itu lebih tepat gitu kan. Tapi saya coba aja tuh. Jadi sore ini hanya sesi berbagi pengalaman. Jadi tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu yang tentu sudah peneliti mungkin jauh lebih senior dari saya gitu ya. Eh, Sederhana saja, sore ini hanya tiga hal saja. Saya hanya mau menjelaskan tentang kenapa saya tertarik ke kebudayaan, kemudian bagaimana saya melakukan pendokumentasian selama ini. Terakhir nanti saya mau menunjukkan ada satu kegiatan penelitian yang sedang berjalan. Baik. Kira-kira 15 tahun, 16 tahun lalu pertama kali saya mulai riset tentang ini, itu membawa satu fenomena tiba-tiba kok saya mau bicara tentang kebudayaan. Kok arsitek bicara tentang kebudayaan, selalu begitu. Nah, dari situ saya belajar dari promotor saya sebenarnya, ya ini kan sudut pandang, boleh saja. Tapi dari mana memulainya? Selalu itu pertanyaannya. Hingga satu ketika saya baca bukunya Susan Cain. Oh ya udah, berarti kebudayaan itu tidak bisa hanya dilihat dari kebudayaan, tapi sorry, tidak bisa lihat budaya, tapi harus kebudayaan. Eh, Satu kata yang sebenarnya sangat jauh berbeda antara budaya dan kebudayaan. Dan kebudayaan itu kalau budaya sih sangat luas, sehingga Susan Cain menyarankan kalau mau belajar budaya, carilah sesuatu yang dapat Anda amati dengan jelas. Itu. Nah, dari situ saya mulai tertarik sebenarnya bagaimana seorang arsitek melihat budaya. Itu awalnya ya sekitar tahun 2010-2011. Kemudian berlanjut sampai hari ini. Jadi untuk mengerti budaya, mulailah dari sesuatu yang dapat diamati. Itu cara paling mudah yang saya coba belajar dari referensi saat itu. Kemudian dari berbagai referensi juga dari beberapa perjalanan, kegiatan, ternyata kebudayaan itu juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan dan motif gitu. Ini ada satu contoh misalnya kebetulan pernah ke sini dan belajar di sana tentang bagaimana Jepang itu memprotek arsitekturnya sekian lama gitu kan sebelum Perang Dunia Kedua gitu. Ternyata pada saat yang sama mereka memberikan kebebasan kepada arsiteknya bahkan ditugaskan untuk mendesain 10 bangunan yang betul-betul berbeda. Nah, ini berada dalam satu kota yang sama, foto ini saya ambil. Nah, kalau dilihat National Museum ini didesain oleh orang Jepang juga, tapi dengan gayanya sangat barat yang hari itu dianggap tidak diizinkan. Bahkan ini sesuatu yang aneh. Nah, setelah dipelajari, ya ternyata itu ada perintah kaisar gitu, memberikan izin untuk mendesain 10 bangunan yang berarsitektur berbeda gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa penguasa Jepang pun hari itu eh, simbol arsitekturnya juga dijaga, tetapi juga membuka kemungkinan yang lain. Kalau dilihat di samping Nasional Museum hari ini, bangunannya sangat modern sekali dan jauh dari kata tradisional. Kemudian lebih lanjut lagi, seperti tadi sudah disebut oleh Pak Dr. Susilo ya, bahwa eh, arsitek, kalau budaya itu dinamis, begitu juga dengan arsitektur. Saya masih ingat dulu ketika terima foto ini pertama kali mencari Taj Mahal itu, keluarnya foto ini terus gitu. Kenapa gitu? Padahal ini secara arsitektur Taj Mahal ini museum ya, kuburan sebenarnya. Adalah perpaduan dari empat arsitektur yang ada sebelum penguasa Shah itu, minaret, kubah segala macam itu ada eh, empat zaman berbeda. Tetapi justru ngetopnya ketika ada foto satu ini gitu. Nah semenjak ini memang booming sekali jadi heritage dunia gitu kan. Dan ternyata arsitektur ini, gaya ini sampai juga di negara Lady Di. Foto di bawah itu yang Royal Pavilion itu berada di Brighton, di selatannya Inggris. Selamat dari Perang Dunia Kedua, jadi tidak dibom gitu. Awal melihat gedung ini kirain masjid, ternyata ini adalah sebuah museum, gitu, pavilion di tempat tinggal penguasanya dulu. Dengan arsitektur yang lebih kurang sama, Indo Indo-Saracenic style di Brighton. Jadi dia bawa gaya arsitektur yang dia temukan di India, dicampur dengan gayanya Eropa, jadilah
bangunan The Royal Pavilion. Masih banyak contoh yang lain. Selama ini saya kira sama mungkin Bapak Ibu lihat kalau di Inggris itu kita dicekoki dengan arsitektur yang bergaya Harry Potter gitu kan, castle segala macam. Tapi ternyata ini juga ada di sana. Dan ini menjadi salah satu bukti simpul bahwa arsitektur itu tidak hanya transfer berpindah, tapi juga dia menjadi sebuah simpul ikatan, bisa dibawa ke tempat lain, bisa menjadi representasi sesuatu. Eh, di situ jadi suka belajar bahwa sebenarnya seperti budaya, arsitektur itu juga berubah, berproses, dan susah juga mengklaim bahwa ini adalah asli, ini adalah hanya punya satu daerah tertentu. Saya pernah tunjukkan foto ini, misalnya yang kanan atas itu adalah rumah arsitektur gayanya dari Pagaruyung gitu. Ternyata dalam waktu yang bersamaan di Belanda juga ada bangunan itu yang persis sama tanduknya begitu gitu. Di tempat saya di Riau juga ada, dan sekarang eh, ditransformasikan dengan gaya lebih modern di Padang gitu kan. Ya artinya saya kira pengaruh budaya terbukti bisa kemana-mana dan tidak murni lagi, dan memang itulah kekuatannya sebenarnya. Nah, budaya yang bisa beradaptasi inilah yang sebenarnya yang diikuti oleh arsitektur yang kuat. Sekecil pemandangan saya ya. Jadi memang ngikut seperti arsitekturnya gitu. Atau mungkin lebih spesifik katakan sebuah kubahnya masjid. Ini adalah beberapa contoh di mana di Indonesia, kalau yang foto tengah itu atas di tempat saya di Pekanbaru begitu modelnya, ataupun nanti yang pojok kanan bawah itu juga sekitar 1 jam dari tempat tinggal saya dengan 3 tingkat, atau kayak di China modelnya gitu kan. Tetap aja dia katakanlah tempat ibadah masjid ini bentuknya bisa berubah-berubah gitu. Jadi dia merupakan satu objek yang exercise yang selalu berubah, dicoba, disesuaikan. Apakah fungsinya berubah? Tidak. Bentuknya sama gitu. Persis seperti yang pendapat Watterson saya kutip di sini. Jadi dia adalah mirror dan mold dan para penggunanya bisa saja berubah gitu bentuknya. Kemudian arsitektur dan kebudayaan itu juga terbukti salah satu ini. 2011 ketika pertama kali saya sekolah, begitu melihat gambar kantor gubernur Riau itu yang 1960, itu eh, orang sana, orang promotor saya bilang langsung, ini Oscar de Mayer. Saya agak kaget hari itu. Siapa sih Oscar de Mayer? Setelah saya cari, oh ternyata ini Palace Brasilia. Palace presiden di Brasilia, kantor kepresidenannya. Dan diusut punya usut, apakah ini sebuah copycat, apakah sebuah kopi salin, apakah ini plagiasi di arsitektur? Saat itu belum kepikir sampai situ. Ternyata ada kaitan, arsiteknya jelas Oscar Mayer yang di Brazil. Ternyata pekerjanya itu membawa ide itu, lari dari New York ke Singapura, kemudian membuat desain untuk kantor gubernur di Riau, kan jaraknya dekat sekali ke Riau. Nah, inilah ternyata ada hubungan itu. Apakah itu salah? Ya, saya tidak bicara tentang itu, tapi budaya ini dibawa dan disesuaikan. Hari ini, kantor gubernur itu mulai ditambahin imbuhan atap begitu, agar lebih kontekstual. Karena sejak otonomi daerah, setiap daerah mulai mencarikan ciri khas masing-masing gitu. Jadi ini adalah sepertinya seakan-akan keinginan penguasa, tapi juga ada local sense-nya. Mungkin silakan mau namanya local wisdom, keinginan lokal atau arsitektur lokal, tapi intinya dia berubah karena tekanan dari budaya lokalnya. Tapi yang saya yakini sejak itu adalah satu hal, bahwa arsitektur adalah subset of cultural production. Jadi dia beririsan dengan kebudayaan. Jadi bukan sebaliknya, bukan arsitek yang membentuk budaya. Berarti budaya itulah yang sebenarnya membawa pengaruh besar kepada arsitektur. Nah, ketika dia budayanya berubah menjadi kebudayaan, dan tentu dia tentu menjadi sebuah objek yang bisa didebat, challenge gitu kan. Ini ada 2016 kalau saya nggak salah pertama kali ke sana. Ini bangunan orang suku Akit, animisme. Ini memiliki animisme. Kemudian pemerintah masuk dengan program remigrasi, perbaikan rumah kayu. Ternyata mereka tidak tinggal, diinjeksi lagi pakai rumah RSA, rumah sederhana. Ya rumahnya diterima tapi nggak ditempatin. Mereka tetap tinggal di rumah lamanya, rumah baru untuk sebagai gudang, untuk nyimpan peralatan tukangnya gitu kan. Nah ini salah satu bahwa mereka tidak begitu nyaman dengan itu. Ada salah sebenarnya di situ. Kenapa tidak tanya ke mereka apa yang mereka inginkan?
Nah, terkadang ketika arsitektur itu sudah terlena, terbawa dengan katakan penguasa, keingin budaya yang kuat gitu, atau sesuatu yang tidak terkontrol. Terus, arsitektur juga jadi senjata sebenarnya hari ini. Ini adalah foto real dari tempat saya tinggal selama masa reformasi 20 tahunan lebih ya. Jadi sebuah masjid diubah dengan gaya, sebuah bandara diubah arsitektur dengan kekinian. Gedung yang tadinya komersil harus diberi eh, taste, elemen budaya dipaksakan gitu. Sehingga ini seakan-akan menjadi satu sisi dia dibawa mengerti akan budaya bangunan itu. Tapi satu sisi ini adalah satu cara untuk memblocking dari kemungkinan lain. Nah, ini juga terjadi mungkin di beberapa tempat, tapi saya tidak tahu seberapa masif. Tapi kalau di tempat saya cukup masif gitu. Nah, ujung-ujung kita balik lagi. Nah, saya balik lagi. Sebenarnya arsitektur itu untuk apa gitu kan? Apakah emang kita arsitektur hanya untuk menggambar? Apakah hanya untuk berbicara tentang sesuatu yang tangible, yang nampak gitu? Kita sibuk dengan gaya arsitektur modern, postmodern, sehingga kita lupa arsitektur hadir kan untuk memanusiawikan bangunan sebenarnya. Dia contested, iya. Tapi kalau saya masih berpikir bahwa ya arsitektur itu adalah representasi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sumber utamanya adalah ya si pemiliknya sebenarnya. Nah, ini adalah kegiatan yang paling saya senangi sebenarnya. Ketika ketika survei kah, berkunjung kah, atau kemana di luar tempat saya tinggal, saya lebih banyak bercerita dengan para penghuninya gitu. Dan seringnya dengan yang jauh lebih senior, ibu-ibu gitu kan. Mereka akan berbicara tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka melihat bangunan, bagaimana mereka melihat katakan sini rumah panggung, apa gunanya panggung, itu dari kacamatanya mereka gitu. Nah, ini kegiatan yang biasa membuka wawasan dan insight yang banyak bagi saya kalau ketemu di daerah atau pergi ke desa-desa ketemu orang ini. Dan ini menyadarkan kita bahwa ternyata arsitektur itu memang lengket sekali, dekat sekali dengan kebudayaan suatu tempat. Baik, nah ini bagian kedua, saya mau coba tentang bagaimana saya melakukan eh, dokumentasi properti kebudayaan. Eh, secara teori, kalau kalau bicara tentang cultural property itu ada sekitar tujuh, tujuh kategori gitu kan. Kalau di Indonesia sekarang hanya dimasukkan di 5 kategori untuk tangible, mulai dari benda, situs, hingga kawasan 5. Tapi di beberapa negara tertentu, terutama Jepang, dia mengkategorikan yang tangible ini menjadi 7, mulai dari struktur, fine art, dan segala macamnya. Tapi yang menarik ini saya mau coba mulai di tangible saja. Kenapa saya mulai dengan foto ini? Memang inilah basicnya. Saya memulai dulu gitu kan. Bahwa meteran itu ada teman kita. Nah, meteran itulah pada zaman itu. Meteran ini adalah teman kemana-mana. Dengan seiring berkembang waktu, selain meteran untuk sketsa, sketsa tetap menjadi andalan bagi arsitek. Boleh boleh punya alat yang bagus, tapi skill seperti dasar cara memakai meteran, membaca meterannya itu sendiri, bahkan menggunakan alat, menggunakan kamera, itu juga harus dikuasai oleh seorang arsitek ketika dia survei, ketika dia mendokumentasikan sesuatu. Tanpa disadari kita jadi manusia multitasking sebenarnya. Dan yang menarik kalau saya bawa mahasiswa itu kakinya suka saya foto. Kenapa? Ya itulah sebenarnya salah satu ukuran yang manusiawi untuk Anda. Saya suka bilang begitu. Nggak perlu ditutupi selama itu tidak membahayakan mereka. Nah belakangan, terutama setelah era COVID, peralatan-peralatan ini serasa agak ketinggalan, kadang merepotkan. Sehingga beberapa teman, asisten, kadang mahasiswa eh, bawa alat lebih sedikit. Contoh yang kiri atas itu cukup bawa satu tablet dan kamera, sekarang udah bisa ngukur langsung, bisa transfer, bisa kasih catat. Jadi dengan memoto satu foto saja dia sudah dapat image yang dapat, keterangan bisa dibuat, ukurannya langsung keluar, kalaupun perlu notes tinggal ditambahkan. Menghemat kertas sebenarnya dan menghemat peralatan dan tasnya jadi nggak terlalu berat. Nah, kira-kira begitu. Tapi intinya sama. First hand data itu adalah yang utama sebenarnya untuk pendokumentasian. Sehingga kita nggak dapat dari data sekunder. Kemudian setelah itu dapat, tentu ini kebiasaan ya, mempresentasikan lebih baik. Baik dari foto, dari maket, dari kalau dulu masih gambar 3D, kalau sekarang sudah jadi BIM gitu kan.
Sketsa tetap menjadi andalan, salah satu yang harus ditampilkan sebagai ciri khas arsitek gitu. Dan bagaimana membengkainya, yaitu sekira sesuai zaman saja. Apakah market masih relevan hingga hari ini? Masih. Hanya saja mungkin market berbeda ketika saya zaman kuliah dulu masih pakai cutter, pakai ini. Kalau sekarang marketnya berubah jadi printer, ya nggak ada masalah. Tapi tetap esensinya adalah membentuk sesuatu yang tangible, bisa dipegang gitu. Market. Voice from the insider. Nah, ini salah satu mungkin kegiatan yang harus dilatih bagi kita semua. Eh, Cara berbicara, begitu ya. Cara kita mendekati orang itu menjadi kunci sebenarnya. Memang akan jadi kendala kita tidak mengerti bahasa mereka, terutama kalau bahasa di daerah yang jauh dari kota itu susah. Tapi yang pertama saya kira adalah mendengar gitu, karena mereka hanya butuh mendengar dan kita pun dibutuhkan mendengar mereka dengan baik gitu. Nah dari itu kita bisa dengar, terserah apakah itu storytelling mereka atau bercerita mau curhat, dan biasanya itu yang dia bilang banyak gitu. Ya, paling kita hanya mengarahkan saja. Terserah sih mau kita mau bilang ini unstructured interview atau apapun itu. Tapi intinya adalah kita mendengarkan itu dulu. Ya mungkin kesempatan saya bicara seperti gambar di tengah. Saya pernah bicara dengan minta request interview wali kota yang gambar kiri tengah. Dia nolak sebenarnya. Karena saya hanya dosen, dia wali kota, dia nggak mau interview. Tapi dengan waktu-waktu yang saya tidak duga, dia WA, ayo ke sini Pak, ngobrol. Saya diterima, beliau habis bangun tidur siang ya gitu. Habis siang kayak gitu itu berbicara dengan saya dengan menggunakan baju baju bangun tidur, dengan menggunakan kain sarung, bicara ngobrol ngarung ngidul sampai berjam-jam gitu. Dan ya ini jadi sebuah pengalaman juga bahwa sebenarnya mereka pengen cari waktu untuk bercerita lebih. Di situ dia menjelaskan, dia dikritisi segala macam, tapi dia melihat konsep bahwa penataan bangunan kota harus begini. Apalagi dengan seperti eh, foto di kiri atas itu Gubernur Riau, pernah jadi gubernur 2 periode. Itu juga susah sekali mau audiensi dengan segala ini. Tapi tanpa tanpa saya sadari ketika saya ketemu di luar kedinasan dia malah manggil. Saya cukup kenal, tapi dia malah manggil. Ayo sini cerita diskusi. Saya mau diskusi tentang sesuatu. Ya sudah gitu, diskusi gitu. Nah, jadi tidak tidak terkadang kita eh, juga harus membuka jaket kita sebagai akademisi. Oh, terkadang kita ketemu itu bukan soal akademisi. Ya kita mau belajar gitu. Jadi memang ya kita dengarkan aja gitu. Dan kalau minta dia pendapat, dia berpendapat tanpa harus mendebat terlalu tajam gitu. Apakah saya hanya menerima? Tidak. Terkadang kesempatan bagi saya ketemu para penguasa ini untuk menyampaikan unek-unek gitu juga. Bahwa ini tidak tepat secara teori, kurang tepat secara akademisi segala macam berdasarkan riset kayak gini. Tapi dengan cara mungkin yang agak berbeda gitu ya. Kemudian lanjut seperti sudah eh, tadi di-mention oleh Bu Lida, fotogrametri. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah diajarkan di mahasiswa tingkat 1. Apakah dia membutuhkan drone yang besar? Enggak juga. Fotogrametri bisa dimulai dari kamera handphone, cellphone juga bisa. Selama kita guna cara ngambilnya patuh. Ada beberapa parameter yang digunakan, terutama itu di autofocus ya, itu biasanya menjadi musuhnya fotogrametri ketika autofokusnya lari gitu. Bisa disetting gitu. Itu juga apakah pakai harus kamera metrik SLR atau DSLR full frame? Enggak juga. Bisa pakai kamera biasa. Ya, selama kita tahu cara mengatur autofokusnya dan dibuat di beberapa kesempatan saya bikin sangat manual gitu. Dua AV drone, ya, apakah drone yang mahal puluhan juta? Enggak juga. Sekarang drone mini yang kecil-kecil harganya bahkan ada ratusan ribu pun sekarang bisa mengambil. Berbeda dengan kamera metrik dan drone prinsipnya berbeda ketika membaca sesuatu. Tapi intinya selama itu gambarnya jelas, ada fokusnya, tidak berubah dan terjadi kaidah seperti overlapnya minimal 60-70%, kita bisa masukkan. Sementara untuk software saat ini sudah cukup banyak gitu. Semakin banyak fotonya, semakin tingkat kerapatannya, makin baik hasil dari fotogrametri. Biasanya begitu, empirisnya gitu. Jadi semakin biasanya kalau baru belajar mungkin hanya berapa puluh, berapa ratus gitu. Tapi kalau seiring waktu nanti untuk sebuah objek satu rumah bisa ribuan gitu foto yang dibikin.
Apakah itu terkesan mubazir? Saya kira nggak juga gitu. Cuman memang yang jadi kendala ketika fotonya banyak, kapasitas yang meningkat, processingnya jadi lambat kalau eh, PC yang digunakan atau laptop yang digunakan tidak terlalu bagus speknya. Yang tadi juga disebut dengan laser scanner. Awalnya saya penasaran dengan laser scanner sampai sekitar tahun 2009 saya coba. Maaf, 2011 saya coba laser scanner. Ya sangat cepat sih dibandingin. Eh, Sama fotogrametri juga mencari point cloud, laser scanner juga mencari point cloud. Bedanya, dia begitu memproses langsung point cloud. Itu aja bedanya. Dalam waktu yang sangat cepat. Dan ketika di lapangan, begitu dia terekam, dia bisa langsung mengeluarkan bentuk dua dimensi, tiga dimensi, dan 360. Berbeda dengan drone tadi yang kita harus salin, masukkan software segala macam. Nah, laser scanner itu bisa lebih cepat. Tapi itu masih tahap awal. Masih ada tahap berikutnya yang mungkin terkadang agak rumit gitu kan. Kemudian ini bagian terakhir, mungkin Bu Lida ya. Saya mau sharing bagaimana saya lakukan. Apakah yang saya lakukan cerita tadi sebenarnya apakah hanya teori? Enggak juga. Saya tetap lakukan ini pada satu objek ini. Ini adalah penelitian yang sedang berlangsung. Jadi mohon maaf mungkin belum selesai semua. Saya melakukan ini dalam 2-3 bulan ini bersama dengan beberapa dosen muda dan mahasiswa untuk kajian objek pemajuan kebudayaan cagar budaya dengan objeknya itu Istana Gunung Sahilan. Nah, itu sebenarnya waktu proposal sederhana saja, walaupun judulnya leader base, tapi pada prakteknya di proposal itu saya bilang saya mau menerapkan beberapa metode gitu. Dan mereka terima itu, gitu. Malah dikoreksi. Ya, silakan saja bila memang ini masuk. Nah, objeknya adalah Istana Gunung Sahilan yang dibangun sekitar tahun 1600 sekian gitu kan. Saya juga tidak dapat catatan rekor tahun berapa pasti yang dibuat karena memang ya itu salah satu kendala kita dokumentasi itu adalah data-data tertulis itu terkadang tidak ada gitu. Apalagi kalau bangun itu sudah pernah mengalami eh, konservasi itu suka hilang. Lokasinya tetap di tepi sungai sebagai ciri bangunan bangunan panggung di daerah pesisir Sumatera. Nah, tadi apakah metode konvensional itu ketinggalan zaman? Tidak, bagi saya tidak. Justru itu adalah basic pertama kita untuk mengerti bahwa conventional measure itulah menjadi basic kita untuk mengerti peralatan yang baru itu. Hanya mungkin ada beberapa penyesuaian. Misalnya tadi awalnya bawa kamera metrik atau kamera pocket. Sekarang kalau untuk penelitian ini saya cukup bawa satu action kamera saja. Ini saya pegang itu di kanan pocket gitu ya. Dengan satu pocket gitu, kamera pocket action kamera saya bisa bisa ngerekam, bisa suara, bisa video, bisa gambar gitu dengan kualitas yang cukup baik gitu. Jadi meringkaskan peralatan yang dibawa. Apakah bawa kamera metrik? Enggak bawa, tapi saya nggak pakai gitu. Tetap tersimpan saja. Untuk memfoto detail, udah pakai handphone juga cukup. Karena handphone sekarang kualitasnya juga bagus-bagus gitu kan. Tapi apakah paper masih digunakan kertas? Masih, untuk checking saja lagi. Seperti gambar di tengah, gambar untuk memverifikasi saja. Sementara peran kertas menulis itu digantikan dengan tablet. Ya, jadi cari gambar itu nulis sudah lagi tidak menggunakan kertas pena, tapi cukup di tablet. Jadi kita lebih menghemat dan yang mahasiswa yang membantu saya juga lebih cepat. Setelah itu mereka cepat konversi menjadi gambar vektor yang seperti biasa ya dalam digunakan BIM sehingga bisa gitu. Tapi tetap sama conventional measure itu adalah digunakan untuk mendapatkan first hand data. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Detail, kerusakan, sampai ya bahkan sampai berapa kayu yang hilang pun harus dapat. Kemudian suaranya kan kenceng ya. Nah, ini juga biasanya langsung keluar. Biasanya ada jadi biasanya kalau udah datanya primernya dapat itu akan dimulai lagi nanti buat di BIM, buat 3D, buat gambar kerja, sketsanya dikumpul dan maket awal dari kayu juga dibuat gitu. Tapi produk akhirnya nanti digital printing gitu. Jadi akan lebih memudahkan gitu. Jadi ini ada bagusnya. Jadi walaupun dia konvensional, sebenarnya tidaklah jadul sebenarnya, tapi sudah mulai menyesuaikan dengan
teknologi yang ada hari ini. Begitu dengan metodenya ya. Kemudian setelah konvensional, nah ini saya coba dengan data sekunder. Jadi dengan data konvensional saya coba berikan ke mahasiswa yang lain. Coba kamu analisa gunakan hari itu gunakan dua, satu lagi gunakan software CFD, Computer Fluid Dynamics, tapi yang ditampilkan di sini yang menggunakan Space Syntax. Coba dicari apa gunanya, bagaimana data awal tadi dipakai, sehingga itu untuk kasus ini mencari eh, koneksitas visual dengan bukaan pintu. Jadi tidak juga data yang utama digunakan, jadi secondary sebenarnya di sini. Tetapi yang dihasilkan dari konvensional tadi, saya juga mencoba bagaimana ketika satu mahasiswa diberikan data tanpa tahu di mana lokasinya, apakah dia bisa menganalisa. Ternyata ya bisa juga gitu, tergantung penguasaan dari softwarenya. Sama fotogrametri juga digunakan dalam hal ini. Kalau saya tidak salah, ini sekitar 2.200 foto. Iya, 2.200 foto untuk membuat ini. Jadi itu urutan di flow-nya. Dan ya fotogrametri lama-lama sesuatu yang tadinya mungkin 2-3 tahun lalu bagi saya sangat menarik. Ujung-ujungnya ya sama saja sepertinya seperti konvensional. Tidak membosankan, tetapi sesuatu ada tantangan lagi. Ada nggak lebih bagus lagi begitu? Selalu begitu. Jadi memang harus beradaptasi terus. Nggak pernah puas dengan teknologi ini. Sekali lagi, saya menempatkan semuanya sebagai alat bantu. Tetap arsiteknya yang menentukannya. Eh, di penelitian ini juga menggunakan LiDAR. Jadi saya menggunakan sini LiDARnya yang Leica BLK 360 ya. Itu yang di kiri atas, itu alatnya sebelum dibawa ke lapangan, itu kita coba kalibrasi dulu. Dicoba. Nah, ketika selesai mengambil data, itu gambarnya yang merah itu 2D. Begitu diaktifkan, langsung keluar ada 2D, 360, 3D-nya. Jadi langsung. Setiap titik itu mewakili setiap kali running alatnya. Sekitar 1 menit 52 detik. Jadi setiap kali satu titik itu mewakili waktu 1 menit 52 detik. Dan itu dipindahkan saja secara manual. Dan kurang dari, kalau saya nggak, kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam itu sudah dapat eh, gambar 3 dimensi point cloud, baik dalam, luar bangunan. Bahkan tuh gambar kecoa juga ketangkep di situ, ada kecoa lewat ketangkep juga dapat itu saking eh, detailnya. Kalau tadi kalau di fotogrametri point cloud-nya sekitar eh, ya mungkin berapa jutaan point cloud, kalau sini sudah jumlah miliaran poin. Jadi memang sangat detail dan sangat cepat. Tapi itu berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan, sewa alatnya mahal, pembelian lebih mahal lagi gitu. Apakah alatnya banyak? Tidak. Hanya butuh satu laser scanner dengan tripod dan satu tablet di tangan. Sudah jalan gitu. Kurang dari 1 jam bisa menyelesaikan seluruh rangkaian dokumentasi secara point cloud untuk bangunan ini. Nah, ini kira-kira hasil cepatnya. Jadi kalau di tablet itu sudah kelihatan ini. Ini tinggal dikonversi ke BIM, bisa jadi langsung gambar kerja. Memang ada beberapa adjustment, tapi sebagai itu sebuah untuk pendokumentasian awal cepat, ini udah sangat-sangat bagus sebenarnya. Mungkin hanya tinggal kita terbiasa tadinya melihat maket, melihat kertas, sketsa, kemudian lihat gambar. Hari ini kita melihat titik awan itu ya, point clouds itu kan. Dan ini kebetulan point cloudnya berwarna, jadi melihatnya agak enak gitu. Kalau sebelumnya mungkin monokrom gitu. Nah, apakah interview dipakai? Sangat. Ada beberapa situ keanehan, katakan yang saya klarifikasi setelah selesai gitu juga sulit itu dapat. Ada yang aneh. Beberapa rekaman foto tahun sebelumnya dan beberapa dokumen yang saya punya itu berbeda sekali. Ada bentuk atap, ya warna, ada kehilangan gitu. Dan dicoba dicari di rekaman tertulis tidak pernah ketemu. Nah, ketika bicara dengan penunggunya, ini nggak mau cerita. Datang pertama nggak mau, datang kedua mungkin sudah mulai cair, lama-lama ya udah kenal. Begitu si bapaknya sudah merokok, nah ini udah tenang. Saya bilang, sudah dia cerita macam-macam. Ya mulai dari ini dari eh, tekanan kontraktor, pemerintah sampai segala macam. Nah, saya juga baru tahu kalau sebenarnya istana itu hanya bagian depannya saja sebenarnya. Bagian belakang itu adalah istana buatan dari pemerintah daerah dengan tujuan akan menghancurkan yang di depan. Nah, ini juga berita baru sebenarnya tidak pernah ketemu juga dengan tujuan istana lama itu tidak punya parkir. Jadi pemerintah daerah mau bikin istana duplikasi di belakang, sementara yang di depannya dihancurkan gitu, untuk parkir.
Ini informasi salah satu. Begitu juga dengan ornamen dan segala macam. Jadi interview tuh selain memang pandai-pandai mencari suasana, karena kita butuh kepercayaan dari sumbernya. Ya mungkin ini akhir ya. Jadi sebenarnya bagi saya adalah belajar kebudayaan itu tetaplah seorang arsitek belajar kebudayaan dari sisi arsiteknya. Bukan berarti saya jadi budayawan tidak gitu. Jadi apapun metode yang dipakai, digunakan alat itu tetaplah alat bantu. Tetaplah bagaimana melihat kebudayaan sebagai seorang arsitek. Karena eh, seperti saya dididik dari sekolah semua di sekolah arsitek bukan sekolah budaya. Cara pandang saya tetap adalah seorang arsitek gitu. Jadi kita lah yang menyesuaikan atau kalau dalam hal ini saya yang menyesuaikan dengan keadaan budaya manapun, tidak hanya di tempat saya itu juga meneliti di provinsi tetangga, bahkan nyebrang pulau juga pernah. Ya, sama saja prinsipnya sebenarnya. Kita mau belajar kayak gitu. Saya kira sekian eh, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf mungkin terlalu cepat dan mungkin materinya tidak terlalu banyak. Terima kasih kembali ke Bu Linda.